Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hada min fadli rabbi subhanallah. Alhamdulillah, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini akan kita kaji bersama-sama, sinau bareng mengenai hal perkara yang menghalangi kita terhadap Allah, yang menjadi hijabnya hati, penghalangnya hati ataupun ruh kita terhadap Allah. Sebelumnya di sini saya ulang bahwasanya sebelum ruh kita itu ditiupkan oleh Allah, ruh kita itu ditanya oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan Allah, bersaksi hanya kepada Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, wahai ruh? Ini pertanyaan Allah terhadap seluruh ruh. Dalam hal ini adalah manusia. Maka ruh kita itu menjawab, qalu bala syahidna, namung panjenengan ya Allah ingkang kula sekseni, ya hanya
Engkau ya Allah yang kami saksikan, yang kami puja dan kami puji, yang kami cintai. Inilah perjanjian antara ruh dengan Allah di zaman azali, di mana zaman sebelum zaman. Perjanjian ruh kita terhadap Allah atas persaksian itu, inilah yang disebut syahadatnya ruh awal pertama kali terhadap Gusti Allah. Dan ini juga sebagai baiat atas ruh terhadap Allah. Apa baiat itu? Ikatan, perjanjian atas talinya ruh dengan memakai syahadat sebagai persambungan, sambunge rasa, sambunge ruh marang Gusti Allah. Dan setelah tersambung, terikat dengan satu perjanjian syahadat, ruh itu dimasukkan ke dalam jasad kita. Wa nafahtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ruhku kepada jasadnya. Ruh yang masuk ke dalam jasad maka disebut jiwa. Apa jiwa itu? Ruh yang sudah tercampur dengan jasad. Maka ruh itu terbagi menjadi 4 lapis, 4 tempat, 4 nama. 1, ruh yang ada di antara jasad, artinya antara daging dan darah, itulah yang dinamakan ruh jismani, ruh yang paling luar, ruh yang ada di antara daging dan darah. Disitulah ruh jismani bertempat. Dan ruh jismani itu memiliki rasa. Umpama ketika kulit kita terkena pisau, keluar darah, pasti akan terasa sakit. Sakitnya seperti apa? Yang tahu sakitnya seperti apa, ya ruh itu sendiri yang merasakan. Tidak bisa disebutkan sakitnya seperti apa, tapi bisa dirasakan. Wis pokoke lawara. Lorone ya apa? Ya mbuh. Pokoke lawara. Digigit kelangkrang ya lara. Larane ya apa? Ya kaya ngono-ngono iku. Nah, itulah ruh jismani. Ini yang nanti akan merasakan mati.
berpisah dari jisim di antara daging dan darah. Dan ruh jismani ini karena berhubungan dengan jisim, maka diperintahkan untuk taat menjalankan kepada hukum syariat di dalam Islam. Dong ora laiku pun di dalam diri kita ada hati, maka hati yang disebut qalbun, disitulah ruh sironi berada dalam hati, maka hati itu berkaitan dengan iman. Kalau ruh jismani berkaitan dengan Islam, artinya syariat Islam. Ruh sironi yang di dalam hati berkaitan dengan iman. Ruh yang di dalam hati itu pun mempunyai rasa. Ketika kita dihina orang, hati kita akan terluka. Tapi yo gak iso diperban, gak iso dibalut lukanya hati itu. Tersinggung, marah, sakit hati. Rasanya seperti apa? Ya kono takoo atine dewe. Sakitnya hati berbeda dengan sakitnya kulit saat terkena goresan pisau. Maka ada sebuah lagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ngoten. Loro untu topo luntune ya waras. Lah lek loro ati ditopo latine ya modar. Roh yang ketiga adalah roh sultani. Inilah roh yang ada di dalam hatinya hati. Apa itu hatinya hati? Ada di dalam sir. Ini yang dimaksud di alam jabarut. Di alam jabarut. Kalau hati di alam malakut, kalau jismani di alam mulki. Ruh yang keempat, ruh al-qudsi di alam lahut, yaitu alam al-qurbah, alam kedekatan dengan Allah. Ini secara garis besar. Nah, yang terjebak di dalam jasad ruh yang bernama jiwa itu pertama adalah ruh jismani. Ruh jismani ini sudah masuk dalam kategori jiwa. Maka jiwa itu bisa masuk ke dalam hati. Contoh, kita ingin menjadi orang yang sukses ataupun ingin menjadi orang yang punya kedudukan, katakanlah sebagai pejabat DPR,
umpama. Maka kita secara jiwa itu akan berambisi harus berhasil dengan biaya yang cukup banyak. Jual ini, jual itu, hutang sini, hutang sana, untuk membiayai bagaimana agar bisa menjadi anggota dewan. Umpama ngapunten nuwun sewu, ketika itu gagal, tujuan itu gagal, kira-kira yang jadi korban apa? Jiwa itu yang akan menjadi korban. Jiwa itu akan terganggu, terguncang ketika guncangannya itu dahsyat, besar, melampaui batas maksimal kekuatan jiwa, maka jiwa itu akan terganggu. Dan ketergangguannya jiwa itulah yang dinamakan kena gangguan jiwa. Maka urusannya rumah sakit jiwa. Dong ora. Nah, itu contoh. Contoh lain, wis lamaran, wis ACC, giliran mendekati hari H, si pujaan hati membatalkan. Umpama gendeng boten, wis ngono wae. Sak piturute utawa maneh ada contoh punya uang 100 juta, 1 miliar umpama, ditipu orang, edan boten, ngguyu dhewe. Nek mung ngguyu dhewe ijik mending, yen gak katokan iku lho. Lah iku perkarane kan jiwa terganggu. Maka yang perlu dibangun adalah kesadaran jiwa dalam bertauhid. Ini orang-orang yang membangun jiwanya bertauhid, maka jiwanya akan sadar bersama kesadaran Tuhannya. Penak wong iki, tuturane penak, melarat yo nyenengno, sugih yo nyenengno, ijik enom yo nyenengno, tambah tuwa yo tambah nyenengno. Beda yen jiwane bobrok. Umur 20 tahun padha kedanen kabeh. Umpama jenenge si A, padha kedanen kabeh ku arek lanang. Sebab saking ayune wedanen. Tapi barang pun 80 ro umure medeni wong niku mlayu kabeh. Sebab apa? Wis rubah untune sing mone wiji timun ya saiki kaya petruk. Umpama ngoten niku. Bon, kulite sing mone kenceng wis padha pritrut sak piturute. Tapi ketika jiwa bertauhid tidak akan terjadi cinta semakin mendalam, kesetiaan semakin mendalam, dewasa hatinya, dewasa mentalnya,
dewasa cara berpikir. Akhirnya perbedaan itu bukan masalah, kekurangan itu bukan masalah, karena si hamba itu telah bisa memandang Tuhannya. Iki yen wong wis jatuh cintrong. Orang yang jatuh cinta tidak akan pernah melihat kekurangannya. Orang yang benar-benar cinta tidak akan menuntut apa-apa. Orang yang benar-benar cinta akan menerima apa adanya. Tapi sebaliknya, ketika jiwa itu tidak ada mahabbah, tidak ada kecintaan, salah titik ae rayate bojone piring miber. Apa piring terbang? Pipesen kanggo sing wedok yen bojone iku rada keras, tukokno piring seng, tukokno sak lusin. Yen kate ngamukan, iki lho Pak iki Mas, yen kate ngamuk iki tak sediani sak lusin, suarane seru gak pecah. Ngoten Bu. Terus jiwa yang sudah masuk dalam jasad itu adalah roh. Roh itu suci, makanya bisa bersahadat. Tapi ketika masuk ke dalam jasad, bercampur dengan kepentingan jasad, roh yang suci itu terkotori, ternoda, terpengaruh oleh jasad yang disebut nafas, yaitu nafsu. Inilah awal mula bencana bagi roh yang sudah menjadi jiwa tercengkeram, terbelenggu oleh nafsu. Nafsu secara garis besar itu ada 8. 1. Nafsul amarah. Yang kedua, nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsul mulhamah. Yang keempat, nafsul mutmainah. Yang kelima, nafsu rodiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Yang ketujuh, nafsu sofiyah. Yang kedelapan, nafsu kamilah. Apal mboten? Langge niku lho, niki kula terangake sing awal riyin. Yen iso nguculi iku beres urusane iku. Beres sedaya. Setunggal nafsu amarah. Gusti Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, inna nafsala ammaratum bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu dalam hal ini amarah adalah yang mengajak pada keburukan. Iku namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu terbagi ada 3. 1, yang nafsu yang bersifat bahimiah,
Yang kedua, nafsu yang bersifat sabu'iyah. Yang ketiga, nafsu yang bersifat syaitaniyah. Iki di dalam nafsu amarah. Nafsu yang bersifat bahimiyah dan sabu'iyah ini adalah nafsu yang cenderung pada sifat binatang. Sifat binatang itu dua macam. Apa? Bahimiyah dan sabu'iyah masuk dalam nafsul amarah. Sifat binatang yang bahimiyah seperti binatang ternak, binatang jinak. Sak jinak-jinake binatang senengane mangan, turu, kawin, dulin. Iku sifat ana ora menungso kaya ngono. Nah, mangan gregas, cuwit ijo, weru wong ayu wis plarak blirik dikira ora roh. Nah iya, iku sifat-sifat binatang wajib untuk ditundukkan. Bedone menungso karo kewan iku teng sifat. Lah iya, wedhus kae suket meneng. Lah wong gunung dikeruk, laut diuruk, urang, jembatan ya doyan, semen ya rasa, aspal ya mlebu, sepur ya dimplok. Ngombene pertalit pertama, ora mung mobil, wong ngombene iku. Monggo dipikir dhewek, wonten boten? Lah niku sifat bahimiyah, sifat hewan. Yang sabu'iyah adalah sifat hewan yang buas, predator, pemangsa. Apa? Senang merampas hak-hak orang lain. Lemah wong galenge dirisi, sawah ngambani sebab galenge tipis. Mula kala-kala wingi kula teng Magelang lewat Pemalang niku kula gumun. Galenge iku anggo watu iku lho. Tapi iku katene nipisi ya gak iso. Galeng sawah iku ngangge watu. Kaya disender ngoten niku. Nggih boten ngertos asal usulipun. Lah nek wonten mriki umumipun galang iku ya lemah biasa. Senang merampas hak-hak orang lain, mencuri, korupsi, bojone wong barang, anang bojone dhewek bosen, demen marang bojone wong. Iki sifat-sifat bahimiyah, sabu'iyah, predator, pemangsa, buas. Wonten boten? Pembunuh, senang memukul dengan tangannya. Iki sabu'iyah, teng nafsul amarah. Yang ketiga syaitaniyah. Setan iku musuh sing nyata, ngaduwwum mubin, musuh yang nyata. Saking nyatane sampai gak ketok. Saking nyatane, saking jelase,
sampai gak kroso gak eruh yen seton iku musuh sing nyata. Tiga itu wajib untuk dididik nafsu amarah itu dengan cara talqin dan baiat. Maka oleh guru-guru kita diajarkan zikir nafi isbat la ilaha illallah, tiada yang selain Allah. Mulane ditarik saka pusar bawah pusar, ditarik ke latifatun nafas antara dua alis, dibuang, dinafikan ke arah kanan. La ilaha illallah, illa di tengah dada afa, Allah di bawah susu sebelah kiri qalbun, isbatkan Allah itu sebagai Tuhannya. Jangan mengadakan Tuhan lain. Kita mungkin pernah mendengar nama ulama besar di zamannya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu adalah beliau orang yang sangat makrifat, arif terhadap Gusti Allah. Beliau itu melihat umat pada menyembah dunia, menyembah uang, mencintai harta benda, sibuk dengan urusan harta benda, sibuk dengan urusan uang. Ibnu Arabi berkata dengan lantang, Tuhanmu itu di bawah telapak kakiku. Orang-orang syariat tidak terima, karena Tuhannya dihina, Tuhannya di bawah telapak kaki Syekh Ibnu Arabi. Maka orang-orang syariat yang tidak paham makrifat mengatakan Ibnu Arabi adalah sesat, kafir, maka harus diasingkan. Jangan sampai akidahnya mempengaruhi umat karena telah menghina Tuhannya. Akhirnya diasingkan dan sampai tua meninggal. Setelah meninggal, kuburannya dijadikan tempat sampah. Brak-bruk nduk kuno, tempat sampah. Lek zaman siki apa tempat sampah arane? Wis tempat sampah ono. Umpamane sekabupaten iku sampah kumpule nduk kono, ngurugi kuburane makom Syekh Ibnu Arabi. Karena perkataan Syekh Ibnu Arabi yang mengatakan Tuhanmu ada di telapak kakiku, orang-orang syariat tidak terima. Akhirnya makamnya dihinakan, dipenuhi sampah. Tapi selang ganti generasi dalam beberapa abad, ada satu raja yang mendapatkan isyarah bahwa di tempat sampah itu ada makom kekasih Allah. Maka berangkatlah raja itu di situ menggali sampah. Orang-orang di sekitar mengatakan itu kuburannya orang yang sesat. Untuk apa dibersihkan sampahnya?
Karena saya mendapatkan isyarah dari Allah, di sini ada makam kekasihnya. Setelah sampah-sampah itu dibersihkan, ternyata di bawah sampah itu, di atas makomnya, penuh dengan emas, permata, berlian. Yang dulu dikatakan, Tuhanmu di telapak kakiku. Kamu mencintai harta benda, iki lo emas kabeh ning kuburanku. Nembe padha ngandel yen iku waline Gusti. Yang kamu carikan emas iki lo ning isor sikilku, sing dhisik nggo ngadeg aku. Akhire emas iku dijual sebagian oleh raja itu untuk membangun makomnya. Dan sekarang makomnya itu sudah bagus dan banyak disiaroi oleh orang-orang yang cenderung pada ajaran dinul haq. Mboten pun niku kisah sekilas. Saya teruskan. Yang kedua, nafsu lawamah. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang telah ada rasa menyesal ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, ketika tergelincir dalam maksiat, maka si nafsu lawamah ini mempunyai rasa menyesal. Contoh, iyo yen ngerti ngaji ngene iki kok iso dadi madangno ati, ya kok gak kait biyen ya. Iku punya penyesalan. Kenapa tidak dari dulu saya ketemu ajaran tauhid ini? Ataupun kenapa dulu saya menolak ajaran yang bagus seperti ini? Dia punya penyesalan dan lain sebagainya. Ataupun contoh lain, kita baru memarahi seseorang, memarahi istri, ataupun si istri memarahi suami, ataupun si ibu memarahi anak. Maka setelah marahnya selesai, muncul penyesalan. Kok iso-isone aku muring-muring? Kok bisa-bisanya aku memarahi suamiku, aku memarahi anakku? Astagfirullahaladzim. Iki nafsune wis mulai duwe rasa menyesal. Ning opo aku yo lapanan gak budal, nyesal. Lah nek gak lapanan gak menyesal, iku wis bahimiyah. Lah iya, kelangan kebagusan kok gak getun, iku arane wis dudu wong. Iku kewan nafsune amarah, kehilangan ilmu, nggak ada penyesalan. Tapi kehilangan duit 5.000, 10.000, 15.000 ora iso turu, mikir. Kehilangan proyek yo ngeluh. Proyek teko duite wis kanggo yo ngeluh. Kurang proyek yo ngeluh, keder proyek yo ngeluh. Wancene nafsune ji amarah akan berusaha memakan semuanya, memiliki semuanya. Iku nafsu amarah. Tapi yen sampun lawamah mboten. Sudah ada rasa penyesalan ketika kehilangan momen, kesempatan, kebaikan. Itu nafsu
lawamah. Munggah dididik melih nafsu lawamah iku dados nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah iku fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu sing wis duwe kateganan ilham saka Gusti Allah, ilham ruhi. Mulane wonten syariat, wonten wasilah wa ilhamal malaikatil muqarrabin, lan ilhame malaikat sing parek-parek iku. Iki kang kasebut khotir minal malaika. Khotir ilham bisikan dari malaikat sing sejatine warid minallah, bisikan dari Allah. Iki ana ing nafsu mulhamah. Lah iki yen dididik melih dados nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang sudah tenang. Tenang, gak duwe duit yo tenang, duwe duit yo tenang. Ayo saiki petani awake dhewe, nek duwe duit tenang, yen gak duwe duit ijik tenang apa koleng? Koleng. Berarti durung yen durung mutmainnah budak, ditimbali Gusti Allah budak. Gusti Allah nimbali, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku. Balio ndang balio, ojo minggat ndang balio Sri. Ndang balio, kembalilah kepadaku wahai jiwa yang tenang. Krungu mboten? Lah niki irji'i ila rabbiki, kembali kepadaku, kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Kembalilah, jangan kepada kebinatanganmu. Jangan, kamu akan sengsara nanti. Kembalilah ke aku, ke Tuhanmu, rodiyatan, dengan ridho. Nah ini munggah nanti naik. Nafsu mutmainnah ketika sudah dipanggil oleh Allah mau kembali kepada Allah dengan cara bertaubat, maka akan rodiyah. Kembali dengan Allah hanya dengan satu syarat, ridho terhadap qada dan qadar Allah, ridho terhadap apapun keadaan dirimu saat ini, karena yang membuat, yang memberikan, yang menterjadikan keadaan atas qada
adalah Allah. Dikei sehat ridho, lega. Dikei sakit ya ridho, gak apa. Dikei cukup ya ridho, dikei kurang ya ridho. Ikulah nafsu sing iso bali marang Allah nggawa ridho. Legone ati, pasrahe sumele rasa. Sakwise ridho, sesudah ridho, maka Allah mardiyatan, aku pun meridhoi. Ridho dan meridhoi. Yen wis ngono, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Mlebu gratis. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Swarga sing ora ana bidadarine para sedulur. Swarga sing ora ana semangka, ora ana kopi, ora ana rokok, ora ana dhuwit. Gelemah iku sejatine swarga. Nek swargane roh jismani iku swarga makwa, swarga materi. Iki sing didemeni wong-wong sing ngajine durung tekan tauhid, mati kepengin duwe bidadari 70. Siji wis loyo 70. Kepengin duwe omah sing bagus, kepengin duwe bondo sing akeh. Materi, surga materi. Naik lagi surganya hati, surga apa namanya, naim, surga yang penuh kenikmatan. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu utawi swarga, jannatun nangim, swarga sing penuh kenikmatan. Nikmate ati. Ati iku bukan tempatnya materi, tapi bisa mencintai materi dan merasakan nikmatnya materi. Duwe bojo ayu seneng ora? Seneng. Tapi yen grogoti wis setruk gasik sing lanang. Lho iya. Lho ayu niku nek mung ning rai kaya ngono. Ayu iku akhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Ruhmu harus seperti akhlak Allah, karena roh membawa sifat-sifat Allah. Ketika roh itu masuk ke dalam jasad, mengimami jasad, maka wajahnya itu walaupun keriput, tuwek, rambutnya jeblok putih, tetap cantik luar biasa. Iki perkara rasa, dudu nafsu sedulur. Lang ambek bojone dhewe bosen, lha iku gak waras iku arane lho. Golek-golek dhewe bosen-bosen deh. Cinta karena nafsu. Kalau cinta karena Allah, boten.
Mboten. Sebab Allah duweni sifat jamal, duweni sifat indah. Ruh yang membawa sifat Allah maka akan memudahkan, akan memunculkan satu aura dalam wajah. Awet enom, awet sawangane ngono iku. Padahal wis piro 90 kurang 3 kok kaya jik panggah pancet iku karena cinta pun. Lah surga sing ana roh sultani iku surga al-firdaus. Khusus sing dikanggo nafsu sing sampun tenang dumugi rodiyah mardiyah iku swargane sampun sak sejatine swarga, swarga al-qurbah, rohipun roh al-qudsi, roh sing sampun bersaksi lagi terhadap Gusti Allah dan telah terjalin kembali hubungan dengan Allah dengan tali persaksian, yaitu syahadat. Orang-orang yang tidak bisa kembali ke Allah karena rohnya terputus, diputus oleh nafsu. Rohnya terputus artinya tidak bisa lagi menghadap kepada Allah, tapi menghadapnya kepada selain Gusti Allah. Ngadepe marang dunya, marang duwe, marang bondo, sak piturute. Mongko yen pedhot iku, yen wis putus iku, iso nyambung dhewek saged mboten? Saged mboten nyambung dhewek? Nek mboten kudu ana sing nyambungno, iku arane ditalkin lan baiat. Wah aku gak talkin-talkinan, gak beat-beatan, gak penting yo gak popo, tapi mesti sesuk kowe yo ditalkin teng Pak Mudin. Lah iya lakinu mautakum bila ilaha illallah ngoten pun dipikul ditalkin teng Pak Mudin utawa teng tokoh agama. Talkinlah matimu dengan la ilaha illallah. Iki teng syariat nalkin wong mati. Secara pandang sudut hakikat yang ditalkin adalah orangnya masih hidup tapi seperti mayat. Wong sing kaya mayat iku sing piye? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahroja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Barang siapa di dalam nafasnya tidak ada zikir kepada Allah, maka dia itu adalah jenggleng mayit. Dia adalah mayit batang mlaku, mayit mlaku. Iki sing perlu ditalkin para sederek. Ije urip gak gelem ditalkin, apa maneh wis mati pun kasep. Secara pandang sudut hakikat ditalkin iku dituntun. Lah wong sing gak onon dikire, setiap nafas tidak disertai dengan zikir, dalam hal ini adalah sirul asror,
zikirnya roh, maka dikatakan mislul hayawan. Mereka itu semisal dengan hewan. Yancene bahimiyah sabu'iyah iku nafsu amaroi. Mislul hayawan ngupamani hewan, tapi dunal bakoroh, dudu batange sapi, dudu mayite sapi. Tapi opo? Fahuwa kal khinjir. Mereka itu orang-orang yang dalam nafasnya tidak disertai zikir sirul asror. Mereka itu seperti bangkainya jenggleng, celeng, khinjir, babi. Nah, niku hadis. Qur'ane pun jelas. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh, ini kata Allah, rungokno, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Yang seperti apa yang akan memenuhi neraka jahanam itu? Satu, lahum qulubu yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi mati. Ditalkin gak gelem. Mati, tidak dipergunakan. Yang kedua, walahum la yubsiruna biha. Mereka itu mempunyai telinga pendengaran tapi butak, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan Allah, petunjuk Allah. Yang ketiga, walahum adanu la yasma'u nabiha. Mereka itu, maaf yang tadi mata tidak digunakan, ini kuping tidak digunakan. Maksudnya ngoten. Lah mereka itu seperti apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Sebab dalam nafas mereka lalai terhadap Tuhannya, tidak ada zikir terhadap Gusti Allah. Makanya ruhnya solat iku nono nenem. Ruh solat yang pertama dalam ngakoid adalah al-hudur. Hatinya hudur terhadap Allah. Iki arane ruweh solat. Yen solat ora hudur berarti ora ono ruweh. Berarti kaya wong ora nono nyawane. Nggih boten? Ya iya, sibuk ganjaran, sibuk swarga. Kapan hatimu sibuk dengan Allah? Iki yen gak ditalkin, gak dibeat, selak ketinggalan, kaset terlambat. Mula Gusti Allah dawuh, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah.
Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad, maka sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Hakikate yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Jangan dikira Allah dengan tangan dohir ini, maksudnya ketersambungan persaksianmu terhadap Allah itu terjaga, tersambung. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka yang telah berbaiat. Niku Quran. Nggih. Yadullahi fawqa aydihim fa innama yanqusu ngala nafsi al ayah. Nah, mereka yang tidak berbaiat, sesungguhnya mereka telah melanggar janjinya sendiri terhadap Allah. Dan bagi mereka yang telah berbaiat, sejatinya Allah akan memberikan pahala yang besar. Iku Allah dhewe sing ngendika, kula mung nyampeake. Dalam baiat itu nanti ditalkin, dituntun, diajari, diwurui untuk agar bisa tersambung, klik, connect, datang Gusti Allah dan putus dari cengkraman belenggunya hawa nafsu, sehingga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertauhid dan tidak menyekutukan Gusti Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedaya lebat nyun pangapunten, hadanallah wa iyyakum wal ngafa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.